Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, amin. Aku hari ini libur. Libur itu kompor aku libur, nggak masak, karena semalam aku dari rumah nenek, di sana ada azimahan atau ada makan-makan kayak gitu. Kemudian aku tuh selesai makan, masih ada banyak nasi kayak gitu, masih banyak ayam juga. Kemudian aku ngambil lah kayak gitu, ditaruh di apa ya, di tempat nasi gitu, bawa pulang. Dan hari ini aku angetin nyampe rumah. Semalam aku tuh pulang jam setengah 3, selesai aku tuh jam 4 baru tidur. Ya begitulah kalau ada azimah tuh sampai jam 4 baru tidur. Dan aku mau bikin teh dulu biar nggak ngantuk. Karena di sini kan mau tidur jam berapa juga tetap harus bangun ya pagi. Dan aku tuh semalam tuh ketemu sama temen-temen, dan ada salah satu temen itu yang ceritanya tuh cukup buat aku ikut merasakan gimana ya, kayak yang sedih gitu sih. Karena apa ya, karena dia dapat majikan yang buat aku tuh tidak memanusiakan manusia lah gitu. Gimana ya ceritanya ya, biasalah kalau kita ketemu sama temen gitu kan, di tempat kayak lagi makan-makan keluarga, perkumpulan keluarga gitu kan, kita suka sharing ya, gimana gitu, baik nggak kerjanya, gaji lancar nggak, suka kayak gitu ya sama temen-temen itu. Dan semalam tuh kebetulan ada salah satu temen itu tuh berkurang, nasibnya kurang bagus lah gitu. Tadi dulu aku mau ini, aku kasih yang adem dulu karena nggak bisa minum panas-panas begini. Kalau bikin teh itu suka aku kasih ini air dinginnya sedikit gitu biar jadi anget, biar bisa diminum. Minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut cerita ya. Semalam itu apa ya, katanya tuh dia bilang gitu sama kita itu, kalau dia tuh dikasih piring 1, gelas 1, sendok 1, mangkok 1 gitu katanya. Itu tuh khusus buat dia makan gitu katanya. Kalau dicuci ya udah taruh di sini, ini buat kamu makan katanya, nggak boleh dicampur dengan yang lain gitu. Kamu kalau nggak mau makan ya ini piringmu, kalau udah selesai makan dicuci ya ditaruh di sini gitu katanya. Ya Allah, aku tuh ngerasain ya gimana gitu rasanya. Maksudnya aku juga seperjuangan gitulah, merasakan gitu kalau diperlakukan seperti itu pasti nggak enak banget, kayak yang gimana banget gitu loh. Ya memang sih apa ya, setiap orang tuh pasti beda-beda ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang kurang bernasib baik, ada yang bernasib baik. Pasti tuh semua tempat pasti ada seperti itu gitu. Cuman perasaan aku itu di Arab Saudi sekarang tuh kayak yang udah modern gitu loh, udah nggak seperti zaman dulu terlalu serem kayak yang menakutkan gitu. Enggak sih, di sini tuh sekarang lebih apa ya, lebih modern. Contoh aja nih, kalau keluar rumah nggak harus pakai abaya gitu, tapi kalau orang asli sini, orang Arab masih pakai sih. Yang nggak pakai kan kalau orang luar gitu, maksudnya orang Indonesia, orang Filipina, misalnya orang Bangladesh kayak gitu bebas nggak pakai abaya gitu. Kalau orang sini mah masih
masih boleh, masih itu masih pakai abaya gitu. Tapi abaya sekarang itu nggak harus yang hitam, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang berwarna-warni. Sekarang itu diperbolehkan, nggak harus semua hitam gitu. Cuman kalau aku tuh udah kebiasaan pakai kerudung hitam, jadi aku tuh kalau pakai selain hitam kurang pede. Aku tuh punya kerudung hitam tuh ada mungkin kalau nggak salah 6 apa 5 gitu. Jadi bukan gak ganti ya, memang aku tuh kerudungnya hitam semua, dan aku memang favoritnya juga warna hitam gitu. Nah cerita lagi di itu katanya ya seperti itu, katanya duduk aja nggak boleh campur sama kita gitu. Dia duduk di sana gitu, mungkin takut kali ya sama kita gitu, mestinya ntar diceritain tuh sama pembantu yang lain gitu, mungkin dia takut digosipin apa gimana, nggak tahu sih ya. Soalnya aku pribadi sih, kalau aku dibawa kemana-mana sama majikan aku tuh nggak pernah dilarang, apa nggak pernah di briefing dulu, misalnya kamu nanti kalau ketemu pembantu lain kamu jangan ngomong ya apa gimana gitu, nggak pernah sih, bebas-bebas aja. Aku nggak pernah yang dilarang-larang apa disuruh-suruh apa gimana. Kalau mau dibawa ya udah bawa gitu. Kayak semalam kalau mau ke rumah Nana ya udah gitu, katanya kamu udah ganti baju, katanya masa kamu mau pakai baju kerja yang kayak gini, katanya gitu. Itu kan ada itu katanya makan besar banyak orang, katanya gitu, pakai baju yang bener, katanya gitu. Ya udahlah aku pakai baju yang itu kan, lagian juga kan kerjanya juga di dapur ya, nanti juga cuci piring gitu, mau pakai yang bagus-bagus juga kan kotor juga gitu. Kemarin aja itu ada yang satu orang Indonesia temen aku juga sampai kena klorok semua itu baju. Nah balik lagi ya, cerita lagi ini mah berbagi apa ya, sharing aja gitu ya, maksudnya ya apa ya, kita itu kerja di luar negeri itu nasib-nasiban ya. Kalau nasibnya baik ya baik, kalau nasibnya kurang baik ya kurang baik gitu. Memang perjuangan seorang TKW atau pekerja di luar negeri itu nggak gampang loh, karena kita itu mengadu nasib yang seperti ini gitulah. Aku tuh kalau denger ceritanya semalam itu suka sedih loh, membayangin kalau aku di posisi dia gimana ya, pasti aku juga ngerasain gitu loh gimana rasanya gitu. Terus dia tuh nggak pakai bajunya juga, ya Allah, pakai baju yang kayak seragam gitu loh. Seragamnya juga mending kalau bagus, ini seragamnya udah ya, buat aku tuh sebenarnya nggak boleh dipakai lah kalau pergi ke azimahan, ke acara keluarga, ke acara makan-makan besar gitu. Kalau di rumah kerja juga nggak apa-apa, aku juga kalau di rumah kerja misalnya itu juga pakai baju biasa juga nggak apa-apa, tapi kalau keluar rumah ya harus menghargai lah gitu harusnya. Cuman ya kalau kita kan nggak bisa nolongin ya cuman ikut prihatin aja gitu. Dia itu juga dia tuh nggak berani cerita banyak, orang duduknya tuh pas ngapain ya, orang makan aja dia disuruh di sana gitu, makanya nggak boleh campur. Oh dia itu pas angkat-angkat barang-barang kan semalam itu kan di rumah nenek itu apa azimahnya kan gede ya, angkat-angkat apa makan tuh beri di luar gitu, yang nasi sama ayam sama daging kambing itu. Nah pas ngangkat-ngangkat gitu kenalan gitu, kamu siapa namanya kayak gitu. Nah dia itu bilang begitu gitu. Terus dia sedikit cerita gitu tadi, aku tuh ini katanya mah nyonya aku, katanya mama dan aku tuh aku kalau makan suka dikasih piring satu, sendok satu kayak gitu. Ya Allah, ya seperti tadi itu ceritanya. Terus kan iya katanya nggak boleh campur katanya, terus harus dipisahin katanya, kerja juga dari pagi katanya malam kayak gitu. Pokoknya nggak tau lah, sedih lah kalau denger cerita yang kayak gitu. Sebenarnya aku tuh suka nggak tega loh, nggak mau misalnya ada temen seperjuangan gitu ya kemudian dia cerita yang kayak gitu, aku tuh sedih, beneran serius sedih. Minum dulu misalnya kalau kira-kira itu kenapa sih harus ngambil gitu, kenapa harus ngambil pembantu gitu, ya udah kerjain aja sendiri gitu, nggak harus ngambil pembantu gitu. Kalau dia misalnya kira-kira memperlakukannya seperti itu gitu. Aku alhamdulillah nggak sampai segitu-gitu banget sih, maksudnya sampai dikasih piring satu enggak sih, apalagi di majikan ini mah, di majikan ini mah aku mau bebas banget, alhamdulillah udah kayak keluarga. Lihat aja itu sama Faisal, aku kan di video aku juga banyak kan Faisal suka
masuk gitu. Ya nggak apa-apa, di sini mah udah kayak keluarga gitu, jadi yang nggak masalah. Makanya kalau aku dengar cerita temen kayak gitu tuh aku suka sedih loh. Iya ya, aku ngebayangin buat diri aku sendiri gitu. Perjuangan mau ke sini juga kan gak gampang ya, mau ke PT kayak gitu, ninggalin keluarga tuh bukan satu hal yang gampang gitu loh. Tapi ya itulah, namanya kehidupan tuh punya cerita masing-masing ya, punya nasib masing-masing, terus punya apa ya, pengalaman masing-masing gitu. Aku ya paling bisanya cuman ya udah sabar aja kamu kayak gitu, mudah-mudahan lulus sampai habis kontrak 2 tahun kayak gitu. Yang itunya tuh nggak boleh, semalam itu aja aku pakai itu videonya sedikit buat story itu aja, itu pada ngumpul-ngumpul juga dia mah nggak ada, dia duduk di sana di kamar yang lainnya lagi, kitanya lagi sibuk di dapur cuci-cuci piring apa segala macam, makan bareng kayak gitu, dianya nggak ada. Nggak boleh, sejahat itu kah ya Allah. Nyonya kalau nggak butuh mah jangan usah ngambil, nggak usah memperlakukan orang seperti itu ya Allah. Aku tuh suka sedih loh kalau diceritain, aku suka diem gitu, kadang-kadang aku suka ya Allah gitu, suka pengen nangis gitu, kasihan kayak gitu tuh, kasihan. Ya itulah ya, nasib beda-beda. Aku suka, kamu Safa alhamdulillah gitu, aku suka bilang begitu dengan diri aku sendiri gitu guys. Ya gimana gitu, aku suka bingung kalau ada yang kayak gitu tuh nasibnya seperti itu ya. Ini mas sharing aja ya guys, mudah-mudahan ya kalau ada yang mau kesini, kalau ada yang terutama yang non lah kayak gitu, mudah-mudahan dia itu bisa kuat kayak gitu. Dikerja di luar negeri tuh apa ya, nggak gampang juga sih gitu, jadi seorang TKW tuh nggak gampang gitu loh. Kalau ya berharapnya bernasib baik lah gitu, kalau kurang bernasib baik itu loh yang sedih gitu. Mudah-mudahan ini tuh cerita ada manfaatnya gitu. Itu tuh pengalaman semalam aku gitu, ya Allah, dianya diperlakukan seperti itu kayak gitu. Enggak semuanya sih, enggak semuanya jahat, enggak sih, ada yang baik juga. Di contohnya aku juga di sini baik gitu, enggak semuanya enggak baik, banyak juga yang baik. Dan mudah-mudahan kalau ada yang mau kesini gitu kan, apa ya, dapat majikan yang baik gitu. Karena aku tuh tahu banget gitu, mereka kesini tuh pasti mau semuanya tuh mau memperbaiki ke ekonomi, mau bantu keluarga gitu, mau membuat masa depan anaknya lebih bagus lagi ya, seperti aku aja gitu. Ini aku tuh kayak yang buat aku berpikir sendiri gitu loh. Oh iya, kamu tuh Safa tuh lihat itu tuh temen kamu misalnya nasibnya tuh kurang bagus, kamu tuh harus lebih bersyukur lagi gitu, kamu dapat yang baik gitu. Tapi aku prihatin gitu loh, aku ngebayangin kalau itu tuh posisi ada di aku juga, pasti aku bakal sedih banget gitu. Karena aku dulu juga pertama kesini juga seperti itu, hampir, tapi aku nggak sampai piring satu, sendok satu, mangkok satu, enggak sih, enggak seperti itu sih. Kalau makan juga masih dikasih makan, masih bebas gitu dikasih makan, cuman ya hampir kayak baju gitu, aku nggak sebebas ini gitu. Dulu itu pakai bajunya juga ya baju kerja gitu, keluar juga aku tuh pakai baju kerja gitu, nggak diperbolehkan kalau yang dulu. Kalau yang ini mah ya nggak apa-apa. Makanya aku suka ya bersyukur aja lah gitu. Aku tuh suka bersyukur banget gitu apa yang sekarang Allah berikan kepada aku gitu. Kalaupun aku ada rapuh, misalnya ada nangis, ada gimana ya, namanya juga manusia gitu ya, wajar lah gitu. Kadang-kadang kan sekuat apapun juga pasti ada rapuhnya lah kayak gitu. Ini aku sharing aja ya guys, aku sharing aja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang mau kesini gitu. Jadi kalau mau kesini memang harus apa, jangan cuman modal nekat aja gitu kayak aku dulu. Jangan, kita tuh harus bener-bener apa ya, di ini mentalnya tuh harus bener-bener kuat gitu loh. Soalnya kalau yang non itu nggak bakalan tahu nasib kita tuh seperti apa gitu. Di Arab Saudi misalnya, dia tujuannya ke Arab Saudi gitu, makanya harus bener-bener kuat mental gitu. Seperti itulah tadi cerita temen aku. Ini mah berbagi sharing aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu ya.
Dan seperti itu ya, dan segitu dulu ya aku sharing tentang minimal pengalaman temen aku semalam waktu ketemu di rumah nenek. Mudah-mudahan dia majikannya bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan majikannya bisa terbuka lagi pintu hatinya gitu. Semalam juga waktu dia pulang juga nggak pamitan, udah pulang-pulang aja gitu, nggak salaman sama kita, nggak apa, ya udahlah gitu. Itu dilihatin aja gitu sama kita, soalnya kan majikannya kan bareng gitu, mungkin nggak usah salaman, ngapain kamu salaman gitu kali ya. Ya kalau yang ya Allah nggak bisa diomongin kayak gitu teh, apalagi kalau di Arab Saudi itu terkenal ya, maksudnya ada yang ya udah pada tahu lah mungkin ya buat semuanya, teman-teman semua juga beritanya seperti apa gitu. Ya itulah, ya udahlah segitu dulu ya. Aku juga suka itu kalau cerita yang sedih-sedih itu suka ikut sedih gitu, suka ke bawah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih buat semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.